semua, perkenalkan nama saya Marcella Yulita, mahasiswa PPG Galjam kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Tanjung Pura. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model PJBL dan saya mengajar sosiologi di SMA Gembala Baik Pontianak. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berisal. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana nih semuanya, masih sehat? Baik, Bu. Iya, ini karena udah siang nih, udah biasanya tuh jam-jam siang itu sudah ada yang mulai berkurang semangatnya, ya mungkin karena lapar. Ada yang sudah makan? Udah. Oke, istirahat kedua tadi sudah makan ya. Oke. Kemudian ada yang pengen tidur nih kayaknya. Oh enggak ya, baik, semuanya masih pada semangat ya. Jadi sedikit berjuang karena memang udah jam pelajaran terakhir gitu ya. Tapi tenang saja, Ibu harapkan kita tidak capek, tidak bosan ya. Tapi kita berjuang supaya kita lebih semangat pada hari ini karena ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Tentu hal itu bermanfaat ya untuk ketika kita nanti menjadi masyarakat dan lain sebagainya ya. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya, apakah semuanya hadir. Antoni ada? Iya. Baja Nathan? Hadir, Bu. Benedikta? Erwan? Gloria? Jacqueline? Nathaniel? Oke ya, semuanya hadir. Oke, nggak ada yang sakit ya? Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran tentang perubahan sosial dan dampaknya. Baik, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh ya, silakan Neta. Pengertian tentang perubahan sosial. Ya, pengertian tentang perubahan sosial. Ya. Baik ya, minggu lalu kita udah bahas tentang beberapa pengertian tentang perubahan sosial dan memang kalau kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ya, karena bisa kita lihat perbandingan zaman dulu dengan zaman sekarang. Misalnya tuh banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh apa misalnya contoh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini? Misalnya dulu gini, sekarang begini. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Antoni. Misalnya dulu tuh kita pakai telepon yang nggak ada layarnya gitu. Sekarang sudah canggih, kita bisa baca-baca layar dan bisa lihat orang di layar HP. Ya, misalnya cara berkomunikasi gitu ya. Kalau dulu orang misalnya menggunakan handphone itu hanya mendengarkan suara gitu ya, melakukan komunikasi, tapi sekarang sudah bisa bertatap muka meskipun dari kejauhan gitu ya, bisa video call. Yang mungkin nggak bisa pulang kampung ketemu keluarga bisa PC gitu ya. Oke, jadi itu salah satu contoh perubahan dari segi komunikasi. Ada lagi yang lain contoh dari perubahan sosial ya, Stephen Berlin? Contohnya itu dulu pas ngajar kan biasa tuh pakai buku, sekarang ada elektronik membantu di laptop dan monitor gitu. Nanti yang Oke, perubahan sosial di bidang pendidikan, misalnya dalam proses pembelajaran dulu misalnya guru hanya menggunakan buku, tapi sekarang sudah ada media-media lainnya seperti misalnya menggunakan proyektor, kemudian menampilkan PPT, begitu ya. Jadi proses pembelajaran pun dari zaman ke zaman itu ternyata mengalami situasi perubahan. Mungkin satu lagi contoh perubahan sosial yang mungkin kalian sendiri juga mengalaminya. Contohnya,
Tadi cara berkomunikasi, kemudian tadi proses pendidikan, proses pembelajaran. Apalagi contohnya? Iya, silakan Felin. Kalau dulu kan mungkin pakai jalan kaki, sekarang tuh udah ada kayak Gojek, itu buat aplikasi buat kemana-mana bisa diantar. Oke, baik ya, semua jawabannya bagus sekali. Contohnya misalnya tadi terkait dengan transportasi ya, Felin ya. Misalnya dulu ketika orang akan bepergian itu biasanya dulu jalan kaki, bahkan sampai berkilo-kilo ditempuh ya, tapi sekarang sudah menggunakan alat transportasi. Bahkan dulu kita tahu itu sebelum adanya ojek online, ada namanya ojek konvensional ya, yang kita biasanya harus datang ke tempat ojek itu baru bisa kita naik gitu ya. Tapi sekarang kan sudah menggunakan berbagai aplikasi, jadi sudah ada perubahan di situ ya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari tentang perubahan sosial? Yang pastinya kita belajar mempelajari perubahan sosial ini tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menganalisis ya berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, dan juga kita memiliki kepekaan atau respon terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi ya. Bahkan ada salah satu tokoh mengatakan ketika kita menghadapi berbagai situasi perubahan, kita perlu memiliki yang namanya adaptasi. Salvo Person mengatakan masyarakat bisa bertahan dalam situasi apapun ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan proses perkembangan zaman. Jadi apapun situasinya, manusia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Misalnya selama pandemi kita banyak menggunakan media-media teknologi dalam belajar kan. Nah, kalau kita nggak bisa menguasai, nggak bisa beradaptasi, maka kita akan tertinggal ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa menganalisis, memiliki kepekaan, respon terhadap berbagai situasi perubahan sosial yang ada. Tentu manfaatnya banyak ya, supaya kita bisa beradaptasi, bisa mengetahui berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Baik, sebelumnya Ibu akan tampilkan di sini ada satu video. Nanti kalian silakan perhatikan ya, simak dengan baik apa yang menjadi apa yang menjadi pesan penting ya dari video yang akan kita saksikan. 1 tahun terakhir, pandemi telah menjungkir balikan kehidupan kita semua. Apapun namanya, lockdown telah merubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan hidup. Memang, meningkatnya vaksinasi sudah membuka kembali beberapa negara. Tapi giliran Indonesia sepertinya masih lama. Setelah pandemi selesai, perubahan apa saja yang akan bertahan dan mungkinkah kehidupan membaik ke depannya? Secara historis, krisis kerap merevolusi kehidupan melalui kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Namun, berbeda dari wabah di zaman dulu, sekarang kita memiliki berbagai jenis data dan teknologi yang tetap memungkinkan berjalannya aktivitas dan memicu beberapa perubahan positif. Contohnya, karena adanya karantina dan berhentinya perjalanan udara, pandemi ini telah menjadi syok terbesar terhadap industri energi global dalam 7 dekade terakhir. Menurunnya permintaan terhadap pasokan energi kemudian turut menurunkan emisi CO2 selama 2020 sebanyak 8% ke titik terendahnya sejak 2010. Kualitas udara dunia pun membaik dibanding tahun sebelumnya. Termasuk Indonesia yang udaranya juga mengalami penurunan konsentrasi partikulat berbahaya. Di Jakarta contohnya, karena selama pandemi banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda, terjadi perbaikan tren indeks standar pencemar udara. Meski perbaikannya kecil, setidaknya pandemi ini memberikan dunia sedikit waktu lebih untuk mengatasi perubahan iklim. Secara individu, pandemi ini juga telah mengubah interaksi sosial manusia. Beberapa terpaksa hidup berdekatan tetapi juga berjauhan dari lainnya, sehingga banyak yang jadi sering cemas dan kesepian. Namun di sisi lain, situasi pandemi ini membentuk kebiasaan positif. Kita jadi lebih patuh pada aturan, lebih aktif menjaga diri dan keluarga, serta lebih peduli pada kebaikan bersama. Baik ya, tadi kita sudah saksikan satu video terkait dengan perubahan sosial yang terjadi selama masa pandemi. Apakah perubahan itu
benar-benar baru muncul sekarang, ataukah nanti perubahan itu akan hilang atau mungkin bertahan ya, karena adanya situasi-situasi pandemi atau karena ya itu tadi karena adanya budaya-budaya baru ini, apakah nanti akan tetap masih ada atau nanti akan berlanjut ya seperti apa. Nah mungkin silakan ada yang bisa memberikan komentar terkait tadi video yang kita saksikan. Ya silakan Felix. Mungkin karena perubahan itu kan kadang tuh karena misal kayak corona kan kita tuh harus di rumah terus. Nah karena di rumah terus kita tuh jadi stres. Manusia kan itu makhluk sosial, jadi tuh harus berinteraksi sama manusia lain. Dan jadi tuh pasti tuh tertekan, lalu mungkin bisa dibilang nggak ada rasanya pengen bunuh diri karena terlalu merasa kayak diri sendiri terus. Ya baik ya, pendapat dari Feli bagus ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, tadi salah satu Feli lebih menyorot tentang dampaknya ya. Tadi misalnya tadi karena adanya situasi pandemi menyebabkan masyarakat menjadi lebih banyak di rumah sehingga kurang berinteraksi, berkomunikasi di luar sehingga bisa meningkatkan tingkat kecemasan atau stres tadi ya. Oke, baik, mungkin satu lagi. Ya silakan Agam. Mungkin perubahannya itu kalau pas masa pandemi itu mungkin warganya lebih agak tepat taat pada aturan-aturan baru seperti menjaga kesehatan, menjaga lingkungannya sehingga terlihat sehingga kesehatan itu terlihat lebih baik. Oke ya, jadi masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan gitu ya, misalnya menyiapkan tempat cuci tangan di depan dan sudah biasa gitu ya ketika memasuki tempat-tempat umum biasanya kita dibiasakan untuk mencuci tangan begitu ya. Oke, itu salah satu budaya baru yang sebenarnya bukan budaya baru sih, sebenarnya kita dulu udah harus terbiasa cuci tangan gitu ya, tapi ketika ada pandemi itu semakin lebih ditingkatkan begitu ya. Baik, nanti ya pembelajaran kita pada hari ini nanti kalian akan ada diskusi kelompok, dan dalam diskusi ini nanti kalian akan mengamati berbagai perubahan sosial yang ada pada masyarakat. Setelah itu nanti Ibu akan sampaikan beberapa jadwal. Jadi nanti hasil akhir dari pertemuan kita, pembelajaran kita adalah suatu proyek, yaitu pembuatan video kreatif tentang perubahan sosial. Seperti apa teknisnya nanti Ibu akan sampaikan, karena minggu ini kita lebih kepada aspek pengamatan dulu. Nanti yang minggu kedua ada ada pembuatan video, editing sampai pada hasil presentasi. Tapi untuk hari ini kita nanti akan lebih fokus dulu pada pengamatan terhadap berbagai perubahan sosial yang ada pada masyarakat ya. Baik, mungkin karena udah capek, udah bosan, udah lemes, udah mulai ngantuk wajahnya, kita ice breaking dulu ya. Nah, baik, kita berdiri dulu ya. Kita mari kita semangat dulu ya. Nah, semangat dulu. berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Nanti Ibu akan bimbing masing-masing kelompok ya untuk menyampaikan untuk apa saja yang harus dilakukan di dalam kelompok itu ya. Baik, dalam hitungan 1 menit ya atau 2 menit boleh langsung duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan dituliskan nama kelompoknya, anggotanya, dan petunjuknya silakan dibaca. Ya. Baik, dan jangan lupa dituliskan nama anggota kelompoknya.
kah, revolusi kah, yang direncanakan atau tidak direncanakan, atau perubahan yang kecil ataupun besar. Nanti dampaknya boleh kalian pilih salah satu atau pilih keduanya. Misalnya dampaknya positif dan negatif, atau pilih positif saja atau negatif saja. Baik ya, apakah semuanya jelas? Jelas? Oke, jelas ya. Kalau jelas, waktu berdiskusi 15 menit dari sekarang. Mana satu anggotanya? Begitu kayak kan? Tadi apa yang misalnya gaya berpakaian, rambut. Nah itu nanti kalian tentukan gaya berpakaian itu termasuk bentuk perubahan besar kah, kecil kah, atau direncanakan ya. Oke, jelas ya? Oke, baiklah. Untuk diskusinya sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi nanti akan presentasi. Untuk kelompok yang lain silakan untuk memperhatikannya, catat bagian-bagian penting dan siapkan pertanyaan jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan. Baik, kita akan ajak untuk kelompok yang akan maju. Kelompok berapa? Oke, baik, silakan kepada kelompok 1 yang akan maju ya. Nah, kita Selamat siang yang terhormat Ibu Marcella dan teman-teman yang saya kasihi. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Anthony. Nama saya Hasan. Nama saya Gloria Dara. Nama saya Jennifer. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perubahan sosial dan dampaknya. Sebelum itu, kami akan menampilkan yel-yel kami. Kelompok 1 selalu tampil keren. Dalam materi perubahan sosial ini, kami mengambil 2 contoh. Yang pertama itu gaya berpakaian. Gaya berpakaian ini merupakan bentuk perubahan sosial kecil yang dimana berdampak bagi kita itu menjadi lebih konsumtif, di mana kita akan membeli baju-baju atau pakaian-pakaian baru sehingga kita menjadi lebih boros. Lalu yang kedua itu kami mengambil perubahan sosial yaitu gaya rambut, di mana bentuk perubahan sosial ini juga merupakan bentuk perubahan sosial kecil yang dimana dampaknya bagi kita itu kita lebih kelihatan bervariasi, seperti rambut kita yang lebih mengikuti zaman. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Selamat siang semua, saya Belita dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Dari contoh-contoh yang udah kalian sebutkan tadi, ada nggak sih contoh lain dari perubahan kecil menurut kelompok kalian? Sekian, terima kasih. Oke, baik, untuk pertanyaannya akan kami tampilkan terlebih dahulu. Oke, baik, untuk saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Contoh lainnya seperti misalnya kita tahu pada saat belakangan ini terjadinya wabah COVID-19. Nah, di mana perubahan yang paling signifikan terlihat adalah dari penggunaan gantungan seperti pernak-pernik yang awalnya mungkin kayak pernak-pernik biasa, mungkin ada yang kayak sandal I love you Jogja biasa di tasnya, terus berubah menjadi peralihan menjadi hand sanitizer kecil yang biasa kita gunakan untuk memenuhi protokol kesehatan. Seperti itu contoh kecilnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk baik dan kurangnya kami jadikan sebagai pelajaran. Sekian dan terima kasih. Silakan dari kelompok 3 untuk maju. Baik, selamat siang semuanya. Ya. Hari ini kami akan presentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan menampilkan nilai kami. Kelompok 3 di mana ya? Di sini. Oh, kalian sini, itu kan dong. Sini. Pantang menyerah. Berjuang. Dari perubahan sosial yang kami dapat. Dari contoh perubahan sosial yang kami dapati, kami dapat ada contoh. Yang pertama itu adalah transportasi.
Contohnya seperti dulu jalan kaki dulunya itu jalan kaki, sekarang bisa menggunakan motor atau mobil. Nah, dalam bentuk perubahan ini dia merupakan dari evolusi. Dampak perubahan sosial ini dia merupakan dampak positif. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Contohnya seperti dulu kebanyakan menggunakan surat seperti ngechat kan, kalau selalu mengirimkan lewat surat. Sekarang kita sudah menggunakan HP. Nah, komunikasi ini dia termasuk ke dalam evolusi dan berdampak positif. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Cikgu tadi, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan dari kendaraan itu kan menjadi kendaraan umum kan, dampak negatif dari pengguna kendaraan sekarang apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya, kami tampung dulu ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari TPNW. Kenapa itu kita dapat negatif dalam transportasi itu? Karena dia dari asap, karena dari knalpot kendaraan itu kan mengeluarkan asap. Nah, itu asap itu bisa menyebabkan mungkin pencemaran udara. Karena itu terbentuk dari pengisian atmosfer. Pengisian lapisan atmosfer tersebut. Oke, jadi maksudnya dengan banyaknya kendaraan umum ya ataupun kendaraan pribadi, jadi meningkatkan polusi udara begitu? Ya. Karena kendaraan tadinya karena banyaknya asap-asap yang dimunculkan begitu? Ya. Oke, baik ya. Baik, Ibu rasa cukup dari kelompoknya. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke saja, tadi dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi beberapa contoh perubahan sosial seperti tadi perubahan sistem transportasi ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ya, yang akan maju yaitu dari kelompok 5. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Tania. Nama saya Siliana. Saya Kak Peterson. Saya kasih gereja. Kemudian kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 5. Mantap. Baik, dalam pembahasan materi perubahan sosial akan kami jelaskan tentang perubahan relasi. Perubahan relasi ini termasuk perubahan tidak direncanakan. Perubahan tidak direncanakan itu adalah perubahan tanpa perencanaan. Dampak dari perubahan relasi ini yang pertama, dampak negatifnya masyarakat cenderung individualisme. Yang kedua, dampak positifnya banyak waktu untuk sendiri atau yang biasa kita sebut dengan me time. Baik, ada mungkin sekian dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Saya Pris. Saya Priska dari kelompok 2 ingin bertanya, setelah kalian jelasin apa itu contoh-contoh dari perubahan yang tidak direncanakan, apa sih akibat dari perubahan yang tidak direncanakan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan saya jawab. Perubahan tidak direncanakan tadi setelah saya sebutkan perubahan tanpa perencanaan, sehingga perubahan ini tuh terkadang terlambat dalam pemberian solusi atau cara penanganannya, sehingga dampak dari perubahan sosial atau perubahan tidak direncanakan ini tuh terkadang penanganan untuk kasus itu tuh jarang ada perencanaan yang terlebih dahulu karena perubahan ini tidak direncanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup dari kelompok 5 ya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi disampaikan beberapa contoh dari perubahan yang tidak direncanakan seperti itu ya. Oke, Bu rasa cukup dari kelompoknya, silakan boleh ditutup. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke kelompok berikutnya yang akan tampil untuk menyampaikan hasil diskusinya yaitu dari kelompok 4 ya. Silakan dari kelompok 4. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil pembahasan dari kelompok kami tentang perubahan sosial dan dampaknya.
Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama Bayu Bintano, saya sendiri. Kemudian di sebelah saya ada Nathaniel Sandi, di sebelah saya ada Felin, dan di sebelahnya lagi ada Benedita. Sebelum itu kami akan menyampaikan jalur kami terlebih dahulu. Kelompok 4, mari membahas. Contoh perubahan sosial itu adalah masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya dan terdapat bentuk perubahan sosial yang berupa evolusi revolusi kecil besar direncanakan dan tidak direncanakan. Di sini dia tercantum itu tidak direncanakan. Jadi dampak perubahan sosialnya termasuk ke negatif atau disebut kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, saya Teresa ingin bertanya, contoh dari dampak positifnya itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Teresa. Oke, untuk dampak positifnya ini untuk beberapa masyarakat, contohnya ini di bagian pedesaan, mereka terkena bencana pasti akan migrasi ataupun pindah ke lokasi yang lebih baru, bisa ke perkotaan ataupun daerah yang baik. Nah, itu mendapatkan dampak positif apabila mereka mendapatkan lowongan pekerjaan, itu dapat menunjang kebutuhan hidup mereka itu lebih terjamin di sana, atau bisa dibilang itu lebih kehidupannya lebih bagus di kota daripada di pedesaan. Apakah bisa diterima? Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok 2. Selamat siang Bu dan teman-teman. Ya. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Stephen Badin. Yang kedua Friska, yang ketiga Benita, dan yang keempat itu Stanley. Sebelum itu kami akan menampilkan yel kami. Kelompok 2 cakep. Materinya akan disampaikan oleh Benita. Terima kasih. Perubahan yang akan kami ambil adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contoh perubahan itu ada 2, yaitu 1, keluarga berencana atau KB. Dampaknya penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 2, vaksin COVID-19. Dampaknya yaitu meningkatkan imun tubuh untuk menangkal virus COVID-19 agar kita terhindar dari virus tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Gloria. Boleh membacakan dampak yang dari contoh perubahan yang direncanakan? Tolong bacakan ulang yang dampaknya. Dua. Yang KB. Untuk dampak KB itu dampak positifnya yaitu penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Oke. Untuk yang di dampak positif kan katanya ada penurunan angka penduduk. Itu bukan harusnya masuk ke negatif ya? Penurunan angka penduduk. Itu kan kalau misalnya kita KB ya, harusnya itu kan jadinya semakin terbatasnya masyarakat. Itu bukannya justru malah akhirnya sumber daya manusianya malah makin sedikit. Ujung-ujungnya untuk kita dapat lebih memajukan teknologi dalam artian kayak mengembangkan sumber daya manusianya jadi kayak tersempit begitu. Apakah ada solusi untuk itu? Terima kasih. Untuk pertanyaannya akan kami diskusikan dulu.
Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari Buya. Itu tergantung ya. Jika misalnya sebuah kota atau negara ini kepadatan penduduknya itu sangat padat, nah otomatis KB ini itu berdampak positif karena dapat menurunkan atau menjaga keseimbangan dalam penduduk suatu negara atau kota tersebut. Kalau dapat bisa diterima. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, baik ya. Jadi sedikit Ibu menyampaikan terkait dengan materi kita tentang perubahan sosial. Tadi beberapa kelompok sudah sangat bagus sekali menyampaikan beberapa contoh tentang perubahan sosial ya. Tadi ada yang menyampaikan tentang perubahan dalam segi komunikasi ya kan, semakin lebih mudah. Dulu orang menggunakan surat, sekarang sudah bisa menggunakan ya, misalnya dengan menggunakan teknologi, ada media sosial, kemudian bisa video call ya, bentuk-bentuk komunikasi. Termasuk tadi transportasi ya. Dulu orang jalan pakai kaki ya. Nah, sekarang jalannya pakai apa? Nah, ya. Oke, jadi ya perubahan. Mungkin maksudnya baca data dulu orang ketika mau bepergian berjalan kaki ya, tapi sekarang sudah bisa menggunakan kendaraan. Jadi nanti dulu pakai kaki, sekarang pakai tangan gitu kan. Nah, oke. Baik ya, jadi yang namanya masyarakat itu cepat ataupun lambat pasti mengalami perubahan. Apakah perubahan itu bisa menghasilkan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, yang bisa positif ataupun negatif. Jadi tidak ada masyarakat yang stagnan ya, jadi senantiasa mengalami perubahan, hanya saja durasi waktunya yang berbeda. Ada masyarakat yang berubahnya begitu cepat, tapi ada juga yang bersifat lambat. Nah, kita lihat beberapa beberapa pandangan tokoh terkait dengan perubahan sosial, yaitu yang pertama salah satunya menurut Selo Sumarjan bahwa perubahan itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Misalnya kita tahu lembaga ekonomi misalnya sekarang ini mengalami perubahan. Apa contoh perubahan sosial di lembaga ekonomi misalnya? Ini bisa memberikan jawaban? Ya, silahkan Sandi ya, menyampaikan contoh perubahan sosial di bidang lembaga ekonomi. Contohnya itu seperti yang dulu orang-orang tuh lebih pakai cash atau bayar langsung, bahkan ada yang barter. Sekarang itu udah pakai online, ada yang kayak Kris, GoPay gitu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Stephen Berlin. Orang mau buka toko misalnya Degra atau Buko gitu, sekarang tuh udah ada toko online, Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Oke, baik ya. Baik, jadi Stephen Berlin dan Sandi juga nanti dapat nilai poin ya ketika sudah menjawab ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi banyak ya contoh-contoh perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi tadi ada beberapa perubahan sosial, ada yang perubahannya dalam bentuk yang kecil, misalnya tadi perubahan gaya berpakaian, itu bentuknya termasuk dalam bentuk perubahan kecil karena tidak sampai mengganggu sistem sosial yang lain, karena itu hanya terjadi pada masyarakat golongan tertentu saja. Nah, kemudian perubahan yang dikehendaki misalnya tadi munculnya teknologi ya, alat komunikasi, transportasi, tetapi dampaknya bisa saja tidak dikehendaki, misalnya membuat orang menjadi individualis, kemudian sosialisasinya semakin berkurang. Jadi lebih kepada dampaknya itu bisa tidak dikehendaki ataupun tidak direncanakan. Tadi seperti juga contoh yang tidak dikehendaki, misalnya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat adanya suatu bencana alam ya. Kemudian tadi ada perubahan yang dikehendaki, kemudian juga ada perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, oke ya, jadi tolong ingat tadi kita udah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada bentuk perubahan apa saja? Perubahan kecil, perubahan besar, perubahan revolusi, perubahan cepat atau perubahan lambat atau evolusi, maupun ada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Itu
sama ya. Yang dikehendaki biasanya direncanakan, yang tidak dikehendaki biasanya tidak direncanakan. Penemuan mobil misalnya kan penemuan baru listrik itu pada dasarnya direncanakan ya. Kemudian bisa saja tadi dampaknya itu tadi dengan munculnya alat komunikasi direncanakan, tapi dampaknya bisa saja tidak direncanakan. Oke, baiklah Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan berikutnya silakan nanti dipelajari tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Dan ingat tadi dalam kelompoknya itu kita akan membuat satu proyek pembuatan video kreatif tentang perubahan sosial ya. Jadi minggu ini kita masih fokus pada pengamatan, minggu berikutnya nanti ada syuting videonya, minggu ketiga nanti ada editing, dan minggu keempat baru tahap penyelesaian. Nanti kalian atur sendiri dalam kelompoknya dalam hal penjadwalan ya. Oke, baik Ibu rasa cukup untuk hari ini. Gimana, masih semangat? Coba Ibu mau testing. Kalau tepuk 1 kali, kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Nah, salah ya, Ibu salah. Kalau selamat pagi, tepuknya 3 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tak ada suara. Ya. Ya, Ibu mau lihat konsentrasinya. Apakah masih semangat? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Baik, seperti biasa Ibu akan tes ya, apakah semuanya sudah bisa menyimak dengan baik tadi apa yang disampaikan. Oke, baik ya, waktunya mengerjakan hanya 10 menit. Silakan nanti dikerjakan dengan baik ya. Oke, waktunya hanya 10 menit, silakan dikerjakan. Oke, saya sorot 1 orang yang Oke, sudah selesai. Wah, ini nilainya 100 semua ya. Baiklah, untuk soal evaluasi sudah selesai dikerjakan ya. Semoga nanti nilainya semuanya bagus ya. Tapi yakin nggak tadi isinya? Ya, oke. Ibu lihat sih nilainya bagus-bagus kayaknya ya. Baik, jangan lupa di pertemuan berikutnya tadi silakan dipelajari tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial ya. Jadi minggu depan sudah dipersiapkan dengan baik materi yang akan kita sampaikan. Baiklah, karena waktu kita juga terbatas, akan kita akhiri dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan kepada ketua kelas untuk disiapkan. Siap. Silakan satu orang pimpin doa. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Semoga Engkau memberkati kami dan perjalanan pulang kami. Amin. Barisan. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Halo semua, sadarkah kamu dampak adanya pandemi COVID-19 membawa pengaruh perubahan sosial yang cukup besar dalam kehidupan keseharian masyarakat sekitar kita? Efek darinya, pandemi ini tidak sekedar hanya membuat seseorang menjadi taat dengan aturan, melainkan seseorang menjadi sadar dan teredukasi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, apa saja sih aturan-aturan protokol kesehatan yang membuat timbulnya suatu perubahan sosial tersebut? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, aturan tentang menjaga kebersihan. Dahulu, mungkin kita masuk ke sekolah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Namun, beda dengan situasi saat ini, yang dimana kita sadar bahwa setiap sentuhan tangan yang kita lakukan
terdapat bakteri dan virus yang tidak dapat kita ketahui dari mana asalnya. Dengan begitu, kebiasaan mencuci tangan demi menjaga kebersihan serta kesehatan membawa dampak positif terhadap perubahan masyarakat saat ini. Yang kedua, aturan ketertiban dalam mengantri. Sebelum pandemi, kebiasaan buruk yang sering terjadi adalah masyarakat mengantri secara tidak tertib dan sangat berdempetan. Nah, dengan adanya aturan jaga jarak 1 meter dalam mengantri yang dapat ditemukan dalam stiker penanda batas setiap orang saat berbaris di meja kasir, ini menjadikan masyarakat lebih tertib dan lebih leluasa dalam mengantri. Dan yang ketiga, belajar semakin menyenangkan. Sebelum pandemi, siswa hanya mengerjakan tugas melalui buku atau lembaran kertas yang disediakan oleh guru. Namun, setelah pandemi, siswa sekarang bisa belajar sambil bermain game melalui aplikasi kuis yang disediakan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah sadarkah dengan perubahan sosial yang terjadi akibat dari peraturan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Sehingga perlu kita ketahui bersama dampak positif yang terjadi saat ini membawa suatu kemakmuran bagi bangsa dan negara. Perubahan-perubahan yang terjadi biarlah menjadi suatu pembelajaran dan pembaruan sikap yang baru dalam diri kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.